Shalom saudara sekalian, bersyukur kita ketemu lagi untuk video berikutnya. Ya, di video yang kemarin kita sudah tetapkan untuk mempelajari khotbah expository preaching ya. Dan kita sudah belajar di video kemarin itu apa itu khotbah expository ya. Ada cirinya, kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya, ada batasannya, ada keuntungannya, ya seperti itu. Dan garis besar ekspositori saya ingin mengingatkan lagi ya. Jadi ada nas, tema, pendahuluan, kalimat kunci, garis besar. Biasanya ada 1, 2, 3 atau 1, 2. Bagaimana kalau lebih dari 3? Bisa dibuat 2 kali khotbah. 1, 2, 1, 2 begitu ya. Lalu kita sudah kemarin belajar tentang langkah-langkah. Bagaimana kita menyiapkan khotbah ekspositori? Pertama, memilih nas, pendek utuh. Membaca nas minimal 10 kali. Lalu menyelidiki nas khotbah. Bagaimana kita menggali informasi dari latar belakang nas, lalu menggali informasi dalam nas, menggali informasi dari konteks, dan menggali informasi dari luar nas. Dan konteks ini mencari informasi dari keseluruhan Alkitab dengan ayat-ayat silang, ayat-ayat sejajar, yang terkait dengan nas kita. Lalu kita sudah menetapkan garis besar ya. Kemarin sampai di sini. Dan bagaimana cara menetapkan garis besar? Jadi setelah kita menggali semua data, baik itu latar belakang nas, lalu mencari informasi nas, konteks semuanya. Setelah itu kita mau buat garis besar. Gimana cara membuat garis besar? Nah, kita secara umum itu expository preaching ada 3, yaitu STN, sistem tema nas, ada SKK, sistem kebenaran kekal, dan SOO, sistem oknum-oknum. Tetapi dalam bagian ini, seperti saya jelaskan kemarin, kita hanya bahas STN, sistem tema nas. Nah, kita langsung ya di video ini. Apa itu STN? STN adalah sistem tema nas, yaitu sistem untuk mencari garis besar khotbah yang dimulai dengan menentukan tema nas dan kemudian menentukan kebenaran-kebenaran kekal dari nas yang mendukung tema itu. Jadi setelah kita menetapkan nas yang utuh dan pendek dan utuh, kita baca 10 kali lebih. Nah, dari situ kita akan mencoba untuk menemukan kira-kira nas ini berbicara tentang apa? Ya. Berbicara tentang apa? Barulah kita tetapkan sebuah tema dari nas itu. Nah, setelah itu kita cari yang namanya kebenaran-kebenaran kekal yang akan menjadi garis besar khotbah di dalam teks itu, lalu memilihnya garis besar atau kebenaran kekal yang cocok dengan nas yang kita tetapkan tadi yang mana. Nah, itulah yang akan menjadi garis besar khotbah kita. Jadi setelah dibaca, akhirnya kita mengambil kesimpulan, oh, nas ini berbicara tentang tema ini. Setelah itu kita gali kebenaran-kebenaran kekal, garis besar khotbah yang kita bisa dapatkan dari nas itu. Setelah itu baru kita tetapkan, oh, ini yang garis besar A ini cocok dengan tema yang kita tetapkan. Mungkin garis besar C cocok, garis yang tidak cocok ya kita tidak pakai. Mari kita akan lihat untuk teknisnya. Yang pertama, sistem tema nas diawali dengan mengarang tema nas dalam kalimat pendek. Ada beberapa petunjuk yang dapat menolong kita untuk menentukan tema. Bagaimana kita dapat menentukan temanya? Bacalah nas berulang kali dengan seksama. Baca. Setelah itu bertanya, kira-kira apa ide konsep utama dari nas? Ide konsep nas itu berbicara tentang apa? Nah, itulah yang kita bisa pakai sebagai tema. Jadi itu berasal dari nas itu sendiri. Nah, misalnya kita lihat di sini ada dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11.
Ya, mari kita akan buka, silakan dibuka Alkitab saudara. Ya, kita coba karang tema lah dari Nas 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan untuk saudara. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, kira-kira tema yang kita bisa dapatkan apa? Memang kalau judul perikopnya yaitu hidup orang Kristen. Silakan saudara, kira-kira kalau saudara baca-baca, ini tema apa yang saudara bisa dapatkan? Ya, saya beri beberapa waktu. Ya, hidup orang Kristen yang berkenan. Ya, hidup orang Kristen yang memuliakan Allah. Hidup orang Kristen yang sesuai firman. Ya, silakan saudara bisa menetapkan sebuah tema tertentu. Yang kedua, sudah dapatkah temanya? Hidup yang memuliakan Allah. Hidup orang Kristen yang benar. Mungkin ya. Ciri hidup orang Kristen yang sejati. Wah, cocok ini. Ciri hidup orang Kristen yang sejati. Ya, kita lihat yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita mengarang tema ya. Lalu yang kedua menyelidiki tema dengan memakai 4 pertanyaan penguji. 4 pertanyaan sederhana yang perlu dipakai semata-mata untuk menguji kemurnian dan kebenaran tema kita. Apakah arti sebenarnya dari tema? Apakah tema itu didukung oleh seluruh Alkitab? Ya, ciri hidup orang Kristen yang sejati, iyalah. Apakah tema itu benar-benar meringkaskan maksud seluruh nas? Ya, mungkin begitu karena ini isinya adalah bagaimana orang Kristen harus hidup, kan begitu. Bagaimana tema itu dapat mengubah hidup saya atau orang lain? Ya, harapannya bisa mengubah ya. Nah, oke. Sepertinya bisa? Ya. Sekarang pakailah 4 pertanyaan penguji, selidikilah tema dan jawablah pertanyaan menurut pengujian. Nah, ini tema yang saya usulkan adalah orang Kristen yang memuliakan Allah. Hidup orang Kristen yang memuliakan Allah, kan gitu ya. Bisa juga ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Oh, itu tadi ada yang macam-macam. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11 tema yang dipakai orang Kristen yang memuliakan Allah. Ya, ini dia harus menolong, dia harus ini dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, setelah kita dapatkan tema, apa yang kita lakukan? Ya, untuk sementara tema kita letakkan dulu. Kita taruh dulu temanya. Lalu kita mulai dengan kegiatan kita yang baru, yaitu mendaftar semua kebenaran kekal. Ya, kebenaran kekal yang sudah terang. Apa itu kebenaran kekal? Kebenaran yang ada di dalam teks itu. Ya, kebenaran kekal adalah suatu pernyataan yang memiliki suatu pernyataan kebenaran dari Alkitab yang memiliki sifat 5 sifat sebagai berikut. Jadi kalau kita buat kebenaran kekal, yang pertama dia harus berlaku universal. Orang Kristen harus berdoa, orang Kristen harus menolong. Tadi ada yang memberi tumpangan. Abadi, berlaku untuk selamanya, tunggal. Hanya satu gagasan. Predikat memuat satu kata kerja, ya, memuat satu kata kerja dan kalimat merupakan sebuah kalimat. Jadi kalau kita membuat garis besar, nah ini kebenaran kekal ini nantinya akan menjadi garis besar khotbah kita. Kita sudah temukan temanya dari Nas, buat garis besarnya kan begitu. Nah itu garis besar itu harus memiliki ya ciri sifat seperti ini.
universal, abadi, tunggal, predikat, dan kalimat ya. Seperti itu. Tepat? Nah, kira-kira saudara bisa dapatkan apa kebenaran kekal dari 1 Petrus? Ya, mari kita lihat 1 Petrus. Mungkin ayat 1 ya, ayat 7 ya. Kita dapatkan apa? Ya, orang Kristen harus menguasai diri. Orang Kristen harus menjadi tenang supaya dapat berdoa. Orang Kristen harus mengasihi sungguh-sungguh orang lain. Ya kan? 9, orang Kristen harus berani memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. 10, ya, melayani dengan karunia. Ya, betul ya? Nah, itu contoh-contoh ya yang kita bisa ungkapkan di dalam kebenaran kekal. Orang Kristen harus melayani ya, memang begitu. Ya, layanilah seorang akan yang lain. Nah, setelah kita mendaftar semua kebenaran kekal, yang keempat itu menentukan kebenaran kekal yang mendukung nas kita tadi. Jadi intinya kita harus memilih kebenaran kekal yang sesuai dengan nas kita. Orang Kristen yang memuliakan Allah itu seperti apa? Ya, kita pilih. Langkah ini merupakan langkah kunci dalam mencari garis besar. Kita dapat melakukan langkah ini dengan menghubungkan kebenaran kekal dengan tema memakai pertanyaan. Mengapa bisa, bagaimana, kapan, apa, yang mana, siapa. Nah, misalnya ya, mengapa? Kalau tadi kan kita sudah contoh ya, orang Kristen yang memuliakan Allah kan, orang Kristen yang memuliakan Allah, berarti kita bisa, mengapa orang Kristen harus memuliakan Allah? Atau bagaimana orang Kristen memuliakan Allah? Kapan orang Kristen memuliakan Allah? Apa orang Kristen memuliakan? Yang mana? Siapa? Nah, mungkin cocoknya adalah bagaimana? Karena di sini orang Kristen memuliakan dia harus berdoa, kan kayak cocoknya itu ya. Bagaimana? Nah, perhatikan contoh berikut ini dan gabunglah setiap kata pertanyaan dengan tema nas ya. Kita cek ya. Orang Kristen harus memuliakan Allah. Cocoknya gimana? Mengapa orang Kristen harus memuliakan Allah? Bagaimana orang Kristen harus memuliakan Allah? Kapan orang Kristen harus memuliakan Allah? Apa? Yang mana? Siapa? Kayaknya yang kita pilih di sini, ya ini cocok nih. Bagaimana? Ya. Bagaimana orang Kristen harus memuliakan Allah? Nah, kita bisa pilih ini. Nah, ini ada kebenaran-kebenaran kekal yang kita bisa dapatkan dari nas tadi. Ya, ini kita kembali ya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, ini berarti penghakiman Allah akan segera dimulai. Betul ya? Karena itu kuasailah dirimu. Kita diharuskan menguasai diri. Itu kebenaran. Jadilah tenang. Kita dapat hidup tenang. Kita harus hidup tenang. Supaya kita dapat berdoa. Kita harus hidup dalam doa. 8. Kasihlah sungguh-sungguh. Kita harus hidup, kita harus mengasihi orang lain. Lalu di sini kasih menutupi banyak dosa. Boleh? Berilah tumpangan, harus terbuka untuk memberi tumpangan. Tidak boleh bersungut-sungut ya. 10, ya kita harus melayani orang lain. Ya, kita melayani dengan karunia kita. Nah, dari sini kira-kira mana yang cocok? Bagaimana orang Kristen memuliakan Allah? Iya. Kira-kira ini pertanyaan, bagaimana orang Kristen memuliakan Allah? Ya, hidup dalam doa atau hidup harus mengasihi orang lain dan seterusnya. Nah, di sini saudara bisa pilih. Wah, mungkin yang ini kita harus hidup dalam doa ya. Yang kedua, kita harus hidup mengasihi orang lain. Dan kita harus hidup dalam melayani. Mungkin cocok ini. Doa, mengasihi, dan melayani.
Bagaimana kan? Ya itu kita bisa jawab ini ya. Ya. Sehingga akhirnya kita bisa jadi satu satu khotbah sudah ya orang Kristen yang memuliakan Allah berdasarkan nas ya. Yang pertama hidup dalam doa, hidup dalam hidup mengasihi dan hidup melayani. Oke. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ya, tadi STN. Gimana caranya? Pertama mengarang nas. Dengan cara apa? Baca berulang-ulang lalu katakan ide atau konsep dari nas itu apa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 baca baca baca. Setelah itu menyelidiki nas itu dengan menyelidiki tema dengan kalimat pengujian. Nah, sehingga akhirnya dihasilkan sebuah setelah ya 1 Petrus itu berbicara orang Kristen yang memuliakan Allah. Lalu buatlah kebenaran kekal. Harus universal abadi tunggal ya ada kata kerja, ada kalimat lah ya. Lalu daftar tadi, terus ya kita pakai untuk menghubungkan antara kebenaran kekal dan nas, memakai mengapa, bagaimana dan seterusnya. Akhirnya yang kita pakai adalah bagaimana orang Kristen memuliakan Allah. Yang cocok ya? Nah, di sini silakan saudara pilih. Mungkin 3 yang saya usulkan, hidup dalam doa, mengasihi, dan melayani. Oke, selanjutnya adalah menentukan tujuan khotbah berdasarkan tema dan kebenaran kekal yang mendukung. Kita sudah temukan tema, kita sudah temukan kebenaran kekal. Dalam langkah ini kita harus menentukan apa yang ingin kita hasilkan sebagai akibat dari khotbah kita. Tujuan khotbah kita apa? Apa yang ingin kita perbuat? Apa yang ingin kita perbuat dengan pendengar kita? Maksudnya apa yang ingin kita harapkan diperbuat oleh pendengar berdasarkan tema dan kebenaran kekal yang tadi ya. Ingat, tujuan yang terbaik tidak diarahkan pada pikiran perasaan, melainkan harus kemauan untuk dilaksanakan oleh pendengar. Mari kita akan lihat di sini. Pelajari tema tujuan, kita lihat ya. Orang Kristen yang memuliakan Allah. Kira-kira tujuannya apa? Menolak orang Kristen mengerti doktrin atau mendorong orang Kristen hidup memuliakan Allah? Intinya tujuan A merupakan tujuan cocok, tujuan B berarti kayaknya B yang cocok ya. Jadi orang Kristen yang memuliakan Allah tujuannya adalah mendorong mereka untuk hidup memuliakan Allah, kan begitu ya? Iya, ini cocok. Lalu selain menentukan tujuan juga menentukan keputusan. Nah, yang diharapkan untuk pendidikan. Untuk membentuk keputusan kita perlu menghubungkan kata kerja, satu kata kerja dengan kata kunci. Coba ya, kita akan cek nih. Tandailah setiap kata kerja di bawah ini yang dapat dihubungkan dengan kata kunci. Dengan sebuah kata kunci. Mendoakan, kerjakan, renungkan, menghargai, dimiliki, atau dilakukan. Jadi, nanti kita akan pakai ini untuk menghubungkan. Jadi keputusan apa yang ingin pendengar itu lakukan. Ya, ini kayaknya dilakukan ya. Cocoknya ini. Ya. Kalau doa, mengasihi, melayani ya harus dilakukan. Lalu mengarang kalimat kunci yang meliputi tema, kata kunci, tujuan, keputusan yang diharapkan. Ini yang penting di dalam expository preaching. Batasan, khotbah disingkat dalam sebuah kalimat menurut pandangan saudara. Apakah mungkin khotbah disingkat menjadi sebuah kalimat? Kadang-kadang kalaupun disebut sebagai jantung khotbah. Kalimat kunci. Bagaimana kalimat kunci? Ya, kalimat kunci itu kalimat yang pendek, memuat sebuah kata kunci, menunjukkan sumber khotbah, mengandung tema, menyatakan tujuan, menekankan keputusan, menggunakan kata-kata berbobot jelas bagi pengkhotbahnya. Ya. Ini kita mau kemana? Kok ya, jadi saudara sekalian, saya ingin sampaikan dulu ya. Lihat dulu di atas supaya kita paham kita sampai di mana tadi ya.
Ya, dalam khotbah ekspositori itu ada namanya nas. Ada tema tadi sudah, nasnya kan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Temanya yaitu orang Kristen yang memuliakan Allah. Pendahuluan dibikin, nah ini kalimat kunci. Jadi kalimat kunci ini kalimat yang meringkaskan seluruh isi khotbah. Nah ini yang kita sedang buat tadi ya. Jadi kita buat tadi ya, seperti itu. Sehingga untuk membuat kalimat kunci, nah itu tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, sampai bagian ini tadi kita sudah jelas ya. Jadi temanya adalah orang Kristen yang memuliakan Allah. Lalu yang kita pilih bagaimana orang Kristen memuliakan Allah? Lihat garis kebenaran kekal yang kita sudah dapatkan. Akhirnya kita pilih orang Kristen yang memuliakan Allah adalah hidup dalam doa, mengasihi, dan melayani. Nah, untuk membuat kalimat kunci tadi perlu menentukan juga selanjutnya adalah tujuan khotbah. Ya, jadi melalui khotbah ini apa yang kita inginkan dari pendengar? Ya, itu ya. Tujuannya apa? Jelas tujuannya adalah supaya orang Kristen hidup memuliakan Allah. Tujuannya. Keputusan yang diambil, ya dia harus melakukan tadi. Melakukan apa? Melakukan kebenaran kekal tadi. Doa, mengasihi, melayani kan. Lalu buat kalimat kunci. Nah, kalimat kunci itu meliputi tema, kata kunci, tujuan, dan keputusan. Kalimat kunci pendek, memuat sebuah kata kunci, sumber, tema, tujuan, keputusan, harus kata-kata berbobotnya. Nah ini contohnya yaitu 1 Samuel pasal 21 memperlihatkan 2 dosa yang harus, kalau 2 dosa itu harus dihindari agar hidup berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata kuncinya itu adalah dihindari, yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan tadi ya. Nah ini. Nah, keputusan yang harus dilakukan adalah dihindari di sini ya. Nah, kita kembali ke tema kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 7-11, orang Kristen yang memuliakan Allah, tujuannya mendorong orang akan hidup memuliakan Allah, ya, yang keputusannya adalah dilakukan atau menjalankan beberapa perintah. Ini kalimat kuncinya menjalankan. Nas ini memberikan 3 perintah yang harus dilakukan atau dijalankan agar dapat hidup memuliakan Allah. 3 perintahnya apa? Ya, kita nanti buat ya. Hidup orang Kristen harus hidup dalam doa, orang Kristen harus hidup mengasihi, dan orang Kristen harus hidup melayani. Ya. Bisa juga di sini misalnya Nas ini memberikan 3 kebenaran yang harus dijalankan. Kebenarannya apa? Orang mungkin 3 nasihat. Bisa juga begitu. Ini nanti kita akan pelajari lebih jauh ya. Ini harus banyak praktek untuk membuat kalimat kunci ini. Ya, sehingga kita bisa membuat tadi nas ada, tema ada, lalu kalkun sudah ada ya. Dan selanjutnya nanti kita akan membuat isian dari garis besar. Ya. Jadi garis besar tadi diisi apa? Nanti kita akan mengembangkan garis besar. Jadi kita sudah dapatkan ya garis besar. Lalu garis besar nanti gimana cara mengembangkannya? Nah, saya rasa itu ya. Ya, kita lanjut video berikutnya ya supaya saudara lebih paham nanti. Jadi kita sudah sampai ke bagian ini ya. Jadi kita sudah bisa menemukan nas, lalu temanya, lalu ada kalimat kunci, dan sudah menetapkan 3 perintah ya tadi ya. Ya, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan untuk
video ini dan nanti kita akan lanjutkan dengan mengembangkan garis besar. Jadi kita sudah sampai ke garis besar. Jadi secara umum STN itu adalah menentukan nas, membaca, menyelidiki nas itu, baik itu latar belakang, isi nas, konteks, selidiki nas itu. Lalu membuat garis besarnya. Bagaimana membuat garis besarnya kalau sistem tema nas? Ya, kita harus menemukan dulu tema dari nas. Nas dibaca-baca-baca, lalu ide atau konsep dari nas itu apa? Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, membuat kebenaran kekal yang nantinya akan menjadi garis besar. Daftar semua kebenaran kekal yang ada di dalam nas itu. Lalu setelah itu memakai tadi pertanyaannya. Apa, bagaimana, apakah, dan seterusnya yang cocok tadi, bagaimana supaya orang Kristen itu hidup memuliakan Allah. Lalu dicari kebenaran kekal yang kita sudah daftar tadi yang cocok. Nah, lalu selanjutnya kita menentukan tujuan dan keputusan yang akan dilakukan oleh pendengar khotbah. Lalu membuat kata kunci dari kebenaran kekal kita. Jadi kebenaran kekal kita itu termasuk apa? Perintahkah, nasihatkah? Lalu dibuatlah kalimat kunci. Nah, sudah berarti kalimat kunci sudah dapat kebenaran, sudah dapat garis besar kan? Ya, 3 tadi yaitu hidup dalam doa, mengasihi dan melayani. Lalu bagaimana kita akan mengisi garis besar itu? Nah, ini nanti yang akan kita lihat di video berikut. Bagaimana mengisi garis besar yang sudah kita tetapkan. Jadi kita sudah ada tema, kita sudah ada kalkun, kita sudah punya garis besar, lalu mengisi garis besarnya seperti apa. Nah, ini ada di dalam video yang berikut ini. Ya, berikutnya maksudnya. Ya, terima kasih banyak. Kita ketemu di video berikutnya untuk mengisi atau istilahnya itu mengembangkan garis besar khotbah. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.